Halo, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman siang hari ini? Ya, kakak harap kabar teman-teman siang hari ini baik-baik saja ya. Oke, pada siang hari ini kita akan langsung masuki pelajaran yang kelima, yaitu dengan materi stres dan cara mengatasinya. Oke, teman-teman sudah siap? Kita mulai ya. Oke, ayo di sini siapa teman-teman yang tahu apa itu pengertian stres? Atau mungkin teman-teman saat ini sedang mengalami stres ataupun pernah mengalami stres? Ya, kita langsung saja ya. Pengertian stres. Ada dua pengertian stres. Yang pertama, gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Dan yang kedua adalah tekanan. Nah, secara teknis psikologi, stres didefinisikan sebagai suatu respon penyesuaian seseorang terhadap situasi yang menantang atau mengancam kesejahteraan orang yang bersangkutan. Nah, tentunya dalam pengertian ini bisa kita perjelas bahwa stres bersifat subjektif, yaitu sesuai dengan persepsi orang yang memandangnya. Jadi, kadang ada satu situasi di mana orang tersebut stres dengan situasi tersebut, namun orang yang lain tidak. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab dan dampak stres. Nah, faktor penyebab stres ada 3. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan kehidupan memberi berbagai tuntutan penyesuaian diri. Nah, di sini misalnya tuntutan terhadap waktu, yaitu harus efisien waktu atau tepat waktu. Kedua, standar prestasi. Kemudian ada lagi tuntutan untuk penyesuaian diri dengan lingkungan. Ada lagi penyesuaian diri dengan perubahan yang terjadi pada keluarga. Yang kedua, faktor fisiologis. Nah, perubahan kondisi tubuh tentunya mengakibatkan stres pada beberapa orang. Nah, terutama remaja. Karena remaja, pada masa remaja, kondisi tubuh jelas berubah. Kondisi fisiknya ada perubahan di berbagai bagian. Oke? Jadi, karena reaksi terhadap ancaman dan perubahan lingkungan mengakibatkan perubahan pada tubuh kita, kemudian menimbulkan stres. Nah, pikiran kita, yang ketiga. Pikiran menginterpretasikan dan menerjemahkan pengalaman perubahan dan menentukan kapan menekan tombol panik. Artinya, pikiran kita menentukan stres pada diri kita. Jadi, ketika kita pada masa sekarang tapi terlalu memikirkan ke depannya, sehingga menimbulkan tekanan pada diri kita sendiri, alhasil kita mengalami stres. Selanjutnya, gejala stres pada remaja. Nah, teman-teman ini kan masih remaja ya. Jadinya, kakak yakin teman-teman pasti pernah mengalami 1 dari 5 yang kakak tuliskan ini. Yang pertama, kehilangan minat dan kegembiraan pada hampir semua aktivitas. Malas melakukan apapun. Itu salah satu gejala stres. Yang kedua, berat badan mengalami penurunan padahal tidak sedang melakukan diet. Nah, karena merasa stres atau tertekan sehingga pola makan pun tidak teratur. Jadi kadang tidak suka makan atau bahkan ada yang karena stres jadinya makan berlebih. Yang ketiga, mengalami insomnia atau kesulitan tidur atau hipersomnia, yaitu lebih banyak tidur atau suka tidur. Kadang kalau orang stres, untuk salah satu bentuk penyaluran rasa stresnya itu dengan banyak tidur atau tidak bisa tidur. Kemudian yang keempat, merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah yang berlebihan, yaitu kecewa pada diri sendiri. Kemudian yang kelima, kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. Karena stres mengakibatkan seseorang menjadi sulit untuk berkonsentrasi. Selanjutnya, dampak stres. Di sini ada 3 dampak stres. Yang pertama, dampak fisiologis. Yang kedua, dampak psikologis. Yang ketiga, dampak perilaku. Nah, yang pertama, dampak fisiologis. Secara umum, orang yang mengalami stres mengalami sejumlah gangguan fisik seperti mudah masuk angin, kemudian mudah pening-pening atau pusing, kemudian mudah kram, mengalami kegemukan atau menjadi kurus, kemudian
menderita penyakit yang lebih serius seperti hipertensi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dampak psikologis. Nah, keletihan emosi, jenuh, penghayatan ini merupakan tanda pertama dan punya peranan sentral bagi terjadinya stres pada diri seseorang. Kemudian terjadi depersonalisasi, yaitu kecenderungan yang bersangkutan memperlakukan orang lain sebagai suatu ketimbangan sosial, yaitu ada perilaku berbeda kita ketika menghadapi orang. Misal, contoh yang biasanya ramah, kemudian tiba-tiba diam atau sedikit menjauh. Kemudian yang ketiga, dampak perilaku. Nah, ketika stres menjadi distres, prestasi belajar menurun dan sering terjadi tingkah laku yang tidak diterima oleh masyarakat, seperti memberontak. Kemudian, level stres yang cukup tinggi berdampak negatif pada kemampuan mengingat informasi, mengalami keputusan dalam mengambil keputusan, dan juga langkah yang tepat. Kemudian yang ketiga, siswa yang mengalami overstress atau stres berat seringkali banyak membolos atau tidak aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi teman-teman, usahakan untuk tidak stres ya, atur pola pikiran teman-teman. Kemudian, cara menangani stres atau cara mengatasi stres ada dua. Yang pertama pencegahan, yang kedua menangani stres itu sendiri. Yang pertama pencegahan ada 3 tahap atau 3 lapis. Yang pertama primary prevention. Nah, dengan cara merubah cara kita melakukan sesuatu. Nah, untuk keperluan ini kita perlu memiliki kemampuan yang nyata. Misalnya mengatur waktu. Kadang kan kita stres tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai atau tepat waktu, sehingga kita perlu memiliki kemampuan untuk mengatur waktu. Lapisan yang kedua, atau secondary prevention, strateginya kita menyiapkan diri menghadapi stresor, pemicu stres, dengan cara olahraga, istirahat, mencari hiburan, atau rekreasi. Yang ketiga, atau tertiary prevention, strateginya kita menangani dampak stres yang terlanjur. Nah, kalau sudah terlanjur, tentunya kita membutuhkan bantuan yang lebih profesional, yaitu teman-teman bisa langsung curhat kepada guru BK, tentunya kan yang lebih profesional. Kemudian menangani stres. Di sini ada 6. Yang pertama, studi skill. Nah, ada banyak hal yang perlu dipelajari. Yang ingin diketahui, ada banyak kegiatan yang ingin diikuti. Namun, waktunya terbatas. Nah, oleh karena itu, agar tidak menjadi stres, siswa perlu memiliki berbagai kemampuan belajar yang sesuai, sehingga bisa belajar secara efektif, tetapi juga efisien dalam menggunakan daya dan waktu serta sumber yang ada. Yang kedua, tempo atau manajemen waktu. Selain kemampuan belajar, kemampuan penting yang harus dikuasai untuk menangani stres adalah manajemen waktu. Untuk keperluan tersebut, teman-teman perlu memiliki pengaturan waktu yang tepat. Yang ketiga, rehat atau istirahat. Tubuh kita itu memerlukan jeda atau istirahat. Kita perlu belajar bagaimana untuk bergerak, tapi juga tahu kapan waktunya untuk berhenti. Nah, bila kita tidak memiliki keterampilan istirahat, tentunya kemungkinan besar kita akan mengalami stres. Yang keempat, eating dan exercise, makan dan olahraga atau kebugaran. Tubuh kita membutuhkan asupan yang seimbang, tapi juga olahraga yang memadai. Nah, agar bisa bugar. Jadi harus seimbang antara asupan yang masuk ke tubuh kita dan juga yang kita keluarkan. Kemudian yang kelima, self-talk atau percakapan kalbu. Sebenarnya, sejak kecil kita mempunyai perlengkapan berpikir, yaitu percakapan kalbu, di mana kita bisa mendengar apa yang kayak hati atau hati nurani kita katakan kepada kita.
Jadi, untuk mengurangi rasa stres, kita bisa bicara pada diri kita sendiri. Nah, kalau orang Jawa bilang kayak ngayem-ayemi awake dhewe, menenangkan diri sendiri dengan bicara pada diri kita sendiri. Yang keenam, social support, jaringan pendukung. Manusia adalah makhluk sosial. Jadi, ketika kita mengalami stres, sebaiknya kita berusaha bertemu dengan teman, sehingga paling tidak kita tetap punya perasaan atau kita tidak merasa sendiri. Oke? Kemudian, menangani rasa cemas menghadapi ujian. Nah, di sini kakak punya 4 tips untuk menangani rasa cemas menghadapi ujian. Yang pertama, biasakan diri dengan situasi ujian. Nah, di sini antara lain, pertama, kenali ruang di mana kita akan ujian. Nah, kita bisa, kalau kita di sekolah ya, kita langsung survei di mana sih nanti kita ujiannya. Nah, kalau online gini kan, kayaknya untuk itu tidak bisa dilaksanakan. Oke. Kemudian yang kedua, belajar memadai dan juga banyak berlatih soal-soal sesuai tipe ujian. Nah, yang ketiga, berlatih mengerjakan soal dalam waktu terbatas, seperti waktu saat ujian. Oke. Yang kedua, kendalikan emosi, pikiran, dan tindakan. Nah, hindari kecenderungan meragukan diri. Apabila kita memang ragu, kurang menguasai bahan, cobalah untuk belajar lebih banyak. Coba untuk lebih menguasai bahan. Nah, caranya bisa langsung tanya pada teman-teman yang lain yang lebih mengerti, atau langsung tanya pada guru yang bersangkutan. Kemudian, ramah dan beri diri kita dukungan moral. Nah, orang pertama yang bisa mendukung diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi, apapun situasinya, bagaimanapun situasinya, cobalah untuk semangati diri kita sendiri. Yakin bahwa kita bisa. Aku pasti bisa. Yang ketiga, berpikir secara realistik. Coba untuk dipikirkan bahwa ujian hanya merupakan salah satu cara evaluasi, bukan segala-galanya. Jadi, jangan tertekan dengan adanya ujian. Kemudian, berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri maksudnya siap hadapi yang terburuk. Artinya, tidak lulus ujian bukanlah akhir segalanya, bukan kiamat. Jadi, jangan terlalu dipikirkan sampai stres. Ketiga, persiapan fisik. Asupan nutrisi yang sesuai untuk situasi ujian, yaitu tidak terlalu kenyang, namun bergizi dan juga seimbang. Yang kedua, cukup istirahat dan rilekskan pikiran. Yang ketiga, sebaiknya tetap lakukan olahraga seperlunya. Nah, yang keempat, pelajari skill relaksasi yang amat menolong diri kita dengan segera. Yang sederhananya itu, kita bisa menarik nafas dalam-dalamnya secara teratur, kemudian mengeluarkannya. Nah, itu dapat membantu kita lebih rileks dalam menghadapi situasi tertentu. Dan tidak lupa untuk bermeditasi atau berdoa, minta pada Tuhan agar segalanya dipermudah dan dilancarkan. Oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Kakak harap dengan adanya materi yang kakak sampaikan, teman-teman, kalau teman-teman saat ini sedang merasa stres, teman-teman dapat menghadapi stres teman-teman tersebut. Kuncinya satu, semangati diri kita sendiri, kita pasti bisa. Oke? Terima kasih teman-teman, selamat siang.